Teman saya. Siapa tuh? Kerja. Merokok di sana. Di sana tuh. Ada polisi yang coklat, yang mobilnya coklat juga ya. Ya. Ditangkap karena merokok di sana. Jadi memang kalau kita maksain kan melakukan perbuatan itu bukan hanya kena sanksi aja, tapi kesan dan pesannya, apalagi adabnya bener-bener nggak ada. Moral kita bakalan runtuh seketika kalau kita berani ngerokok di tempat kayak gitu. Saya pernah yang saya alami, ada salah satu jamaah pernah merokok di hotel. Setelah itu petugas ini datang ke kamar, jadi melarang, tidak boleh. Bahkan bukannya melarang itu Kang, mau didenda 5.000 real merokok itu. Karena apa? Kata bilang dia mengganggu ke semua jamaah yang ada di hotel. Iya. Itu Berarti kalau gitu bukan hanya sekedar antara haram dan makruh doang kan? Ada sanksinya kalau kita ngerokok di Mekah. iya. Nah, Tapi kenapa sejauh ini tuh banyak dilakukan oleh jemaah? Tuh, bukan sanksi di atas sana. Masya Allah. Nggak takut sanksi itu. Itu 20 juta. 5.000 ya? 5 kali 4 20 betul. Kalau nilai uang rupiah kita. Nah, seperti inilah suasana malam kota Mekah selepas bubar sholat maghrib. Terlihat Masjidil Haram nomor pintu utama 79. Ini Masjidil Haram berada di tanah haram kota suci Mekah, bahwa Masjidil Haram ini tempat yang disucikan, tempat yang dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bersama dengan El Bahar dan Tommy Al-Barakat. Terjadi di area Masjidil Haram. Nah ini Kang, ada yang merokok. Nah, bagaimana menurut komentar El Bahar? Sementara sebelum saya masukkan komentarnya, kita jalan ke sana sambil membuktikan bahwa bukan hanya sekedar kalimat-kalimat saja yang kita sampaikan, tapi ada buktinya. Sebelah sana. Jadi ini eskalator viral, jadi pada macet kan. Dan hati-hati kalau di eskalator ini. Kan eskalator ini ada besinya di sini nih. Kalau lagi macet kita nubruk ke sini. Nih, di sini nih. Memang Ini tubuh paling beruntung, bro. merokok itu ada sebagian yang memakruhkan, ada sebagian yang mengharamkan. Jadi karena apa saya ini bikin video ini? Karena saya pernah yang saya alami, ada salah satu jamaah pernah merokok di hotel. Setelah itu petugas ini datang ke kamar, jadi melarang, tidak boleh. Bahkan bukannya melarang itu Kang, mau didenda 5.000 real merokok itu. Karena apa? Kata bilang dia mengganggu ke semua jamaah yang ada di hotel. Iya. Itu Berarti kalau gitu bukan hanya sekedar antara haram dan makruh doang kan? Ada sanksinya kalau kita ngerokok di Mekah. iya. Nah, Tapi kenapa sejauh ini tuh banyak dilakukan oleh jemaah? Tuh, bukan sanksi di atas sana. Masya Allah. Nggak takut sanksi itu. Itu 20 juta. 5.000 ya? 5 kali 4 20 betul. Kalau nilai uang rupiah kita. Pokoknya buat Kang Denny Lover, kalau bisa daripada kita keluar 20 juta dapat Vario 1, jadi nggak usah ngerokok dulu. Kalaupun mau ngerokok, yang suka rokok, carilah tempat yang pas untuk menikmati rokok. Jangan sampai egois terlalu tinggi gitu. Karena di sini ada tandanya.
Gimana? Dilarang merokok tuh. Yang ini. Tapi kan namanya orang Iya. ada. Senang suka. Jadi orang tuh kalau sudah jatuh cinta terhadap sesuatu tidak bisa diganggu gugat. Bagaimana menurut komentar Tommy Albarakat nih? Apa? Komentar apa ini? Ya. Tentang rokok merokok. Ya, kita tadi lihat merokok nih jamaah. Itu tidak boleh, memang benar. Jadi kalau merokok di tempat yang aman, jangan sampai di Masjidil Haram, pelataran Masjidil Haram, lingkungan Masjidil Haram, karena seperti yang dibilang tadi ada sanksinya, denda 200 real untuk pelataran Masjidil Haram, pokoknya lingkungan Masjidil Haram. Jadi cari aman lah kalau mau merokok. Jadi kita dong harus sikon melihat situasi dan kondisi. Karena merokok ini bukan tempat orang yang sedikit, sangat ramai banget jemaah. Jadi pasti mengganggu kalau kita merokok di area-area seperti ini. Banyak perempuan, banyak juga yang tidak merokok. Jadi lingkungannya meskipun bebas tapi beda. Pokoknya malam ini pabrik rokok di babak belur. Tapi dia nggak spare. Jadi saya cobaan bikin video ini bukan melarang yang merokok, cuman mengingatkan saja yang pernah saya alami, Kang. Iya. Kasihan jamaah, misalnya datang ke sini mau ibadah, ternyata di hotel itu mau didenda 20 juta. Iya. Jadi gitulah. Yang bikin banyak mengundang pertanyaan lagi ya. Gimana? Tadi selama kita jalan ke sana saya perhatikan banyak yang merokok sepertinya wajah-wajah luar Indonesia seperti ke Arab-Araban gitu. Iya. Kan yang mengharamkan rokok ulama Arab. Betul. Gitu. Iya, tapi banyak ya. Merokoknya orang Arab. Malah banyak ya. Kalau bawa nggak boleh belanjaan. Karena apa? Di depan kita nih yang sudah terlihat Masjidil Haram begitu indahnya dipandang dan selalu didatangi oleh jutaan umat muslimin. Ini juga ada perintah dari Allah, tempat ini tempat yang disucikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus diihtiram, dihormati. Subhanallah. Iya, Kang, tadi Gimana? bahas tentang kebanyakan yang kita lihat orang luar ya, atau seperti wajah-wajah orang Arab gitu ya. Karena orang Indonesia itu sebenarnya sudah pada tahu, Kang. Ya. Dia tidak melakukan. Ada pun yang melakukan mengikuti mungkin. Tanya, itu orang Arabnya juga ngerokok, yuk kita ngerokok yuk. Iya, karena di orang Indonesia itu sudah pandai bermain sosial media. Jadi banyak melihat di situ, di Google ada, bahkan di YouTube yang lain juga setiap di Mekah itu ada pelaturannya, pasti mereka mengikutinya cara-caranya. Makanya share video ini biar tambah tahu Iya. dan banyak bukti. Tapi kita kalau mau merokok ini, yang ahli perokok boleh kita di tempat seperti yang aman dan juga hotelnya juga yang diperbolehkan merokok, Kang. Karena di sini juga banyak hotel yang boleh, ada juga yang Tidak boleh. tidak boleh. Hotel mana yang boleh, Kang? Mau saya tunjukin buat jemaah. Hotel mungkin di bawah bintang 5 kali ya. Iya. Bintang 5 juga ada yang boleh sebenarnya. Tapi jangan kita tunjukin, nanti pada di booking terus kita merokok di sana. Sebenarnya ada yang pernah ditangkap karena merokok. Gimana? Itu teman saya. Siapa tuh? Kerja. Merokok di sana. Di sana tuh. Ada polisi yang coklat, yang mobilnya coklat juga ya. Ya. Ditangkap karena merokok di sana. Lama walau sebentar atau lama itu Tetap aja. tetap aja hal yang tidak boleh kembali.
Kenapa ditangkap? Karena dia statusnya pekerja di sini. Oh, jadi gitu. dianggapnya sudah tahu pelaturan. Kenapa masih merokok? Nah, itu. Kalau misalkan kita ngerokok, kita ketahuan berarti kita ditangkap dong. Dia pokoknya seperti itu. Teman saya itu kan dia kerja di Harom, dia pengen merokok keluar. Nah, ditangkap karena merokok. Karena alasan menangkap itu, dia pasti sudah tahu pelaturannya. Karena dia mungkin di sini, kerja di sini, bukan jemaah lagi. Tapi kalau jamaah Kang, jadi wajar ya. Wajar karena tidak tahu, apalagi yang ahli perokok. Biasanya kena bebas dari sanksi dari peraturan jemaah karena dimaklumi tidak tahu. Tapi di sisi lain hal yang seperti itu dimaklumi karena tidak tahu, jangan dijadikan kesempatan. Saya jemaah nanti alasan saya tidak tahu aja. Itu sebagian dari adab, bukan harus juga di. Dan juga ada sebagian ulama kan ada yang mengharamkan, ada juga yang memakruhkan. Jadi wajar kita sebagai berbicara tentang merokok seperti ini. Tulis saja di kolom komentar di bawah. Serang video ini dengan komentar. Gimana? Jangan tanggung-tanggung. Mari kita serang Kang Denny dengan cara penuhi kolom komentar. Biar berkah. Ini macetnya begini. Coba bayangin kalau kita ngerokok di tengah-tengah kemacetan seperti ini ya. Dipokoli kayaknya. Yang ngerokok juga ikut mokol kayaknya. Jadi memang kalau kita maksain Kang melakukan perbuatan itu bukan hanya kena sanksi aja, tapi kesan dan pesannya, apalagi adabnya bener-bener nggak ada. Moral kita bakalan runtuh seketika kalau kita berani ngerokok di tempat kayak gitu. Yang statusnya kiai, yang statusnya ustadz di Indonesia, yang berani ngerokok di sini, hitungan detik bakalan runtuh moralnya. Hanya jangan dilakukan. Tahan aja dulu, tahan. Nanti datang ke hotel baru cetrek gitu. Pokoknya masukan dari saya, kalau ahli perokok sikon melihat situasi dan kondisi. Kalau bukan ahli perokok, tulis di kolom komentar di bawah ini. Jadi semoga yang saya tadi himbau masalah merokok, yang ahli perokok saya juga memang kalau ahli perokok itu kan puyeng kan kalau nggak merokok. Iya. Makanya gini Kang. Gimana? Kenapa sebabnya jemaah umroh dari Turki itu banyak yang nginap di hotel yang jauh dari Masjidil Haram? Oh gitu ya. Apakah ada kata-kata lebih baik merokok daripada masuk rumah sakit? Salah satu penyebab utamanya biar bisa menikmati rokok jauh dari pelataran Masjidil Haram. Selain daripada harganya yang rakhis gitu. Dan kasihan juga Kang, kalau yang belum tahu misalkan jamaah kesini mau ibadah baik jamaah haji maupun jamaah umroh, jadi kesini misalkan ada yang tertangkap, misalkan yang merokok di hotel didenda 5.000 rial senilai kalau uang rupiah kita 20 juta, jadi saya kasihan. Jadi dan kalau sudah masuk kasus seperti itu jelek juga kedengarannya kan? Ya. Coba di media sosial. Hari ini saya memberitakan beberapa jemaah Indonesia kena kasus ngerokok di hotel. Jelek gitu kedengarannya. Oke, itulah tadi teman-teman semuanya yang saya sudah himbau bersama dengan Tommy Al-Barakat dan El-Bahar tentang merokok. Pokoknya menurut dari saya dan El-Bahar harus sikon. Ya. Semoga bermanfaat. Karena salah satu pembicaraan itulah doa, dan tempat ini tempat disucikan, tempat dijabah. Semoga senantiasa teman-teman semuanya bisa berada di sini
dan bisa melaksanakan rangkaian ibadah haji dan ibadah umroh. Kita pamit dulu bersama El Bahar dan Tommy Al Barakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.